Hai anak-anak, apa kabarnya semuanya? Baik-baik kan? Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau kita semuanya sehat itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan untuk kalian, untuk tante. Ya, bersyukur untuk sore hari ini. Nah, puji Tuhan juga kita boleh menikmati firman Tuhan yang sebentar akan tante sampaikan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, matanya ditutup dan tunduk kepala. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan, penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini kami boleh sehat. Kami boleh bertumbuh dengan baik ya Tuhan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami dan Tuhan menolong kami sehingga Engkau memampukan kami untuk boleh menikmati firman-Mu dan mengerti sehingga kami boleh belajar untuk taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Ya, siapa yang sudah rindu untuk beribadah bersama-sama seperti yang kemarin-kemarin? Kalau sekarang kan belum bisa ya. Karena apa? Karena kita semuanya mengalami, yaitu ada virus corona yang bahaya untuk kita semuanya. Nah, kalau anak-anak semuanya sehat, puji Tuhan. Sekarang giliran kita akan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nah, semuanya boleh siap kan? Sudah siap kan? Duduk manis semuanya ya. Nah, kalau sudah siap ya, kita nggak usah baca semuanya karena keterbatasan waktu. Dan anak-anak yang masih kecil nanti boleh minta tolong kepada papa mamanya untuk dibacakan ya. Nah, firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kepada kita di mana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Nah, Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 18 ayat 1, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Apa sih artinya tidak jemu-jemu? Ayo siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Begini ya. Tidak jemu-jemu itu artinya tidak putus asa. Jadi terus menerus ya. Tidak jemu-jemu itu bertekun. Bertekun itu ya setiap saat, setiap hari ya. Jangan pula sekarang berdoa besok enggak, berdoa enggak. Nah, itu namanya tidak bertekun ya. Yuk kita nikmati firman Tuhan sore hari ini. Di mana di Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ayat 1 sampai 8 itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, yaitu tentang hakim dan janda. Nah, ini tentu sudah siapkan ya gambar atau perumpamaan tentang seorang hakim ya, hakim yang lalim ya. Nah, hakim ini mempunyai sifat, dia adalah seorang hakim yang lalim, yang jahat, yang tidak takut Tuhan, bahkan juga tidak mau menghormati, menghargai orang lain juga. Nah, itu si hakim ini. Kemudian di kota itu juga ada seorang hidup, yaitu seorang janda. Nah, anak-anak, sebelum saya teruskan, tahu nggak apa itu hakim, pekerjaan hakim itu? Siapa yang di sini mama papanya menjadi seorang hakim? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, hakim itu pekerjaannya kalau di pengadilan dia adalah sebagai wakil Tuhan, yang dimana dia harus memutuskan mana dia yang salah, mana dia yang benar. Karena di pengadilan itu adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Maka hakim itu di sana pekerjaannya atau tugasnya adalah membenarkan mana yang benar, mana yang salah. Itu ya anak-anak ya, yang perlu kamu pahami. Nah, selanjutnya perumpamaan ini adalah si janda ini, ibu janda ini punya perkara, punya masalah. Dia datang, dia pikir-pikir, saya datang kepada siapa ya? Aku datang sama hakim itu aja, barangkali dia bisa menolong saya.
ayah. Nah, lalu dia datang ke rumahnya Bapak Hakim ini. Tok 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 tok. Ya, siapa itu? Nah, kata Pak Hakim bilang gitu. Saya Pak Hakim. Saya siapa? Saya Pak Hakim, seorang janda, ibu janda. Oh, kenapa Bu? Iya, saya mau minta pertolongan kepada Bapak. Saya punya perkara, mohon ya Pak, perkara saya dimenangkan, supaya saya ringan ya Pak. Itu katanya si ibu janda ini. Tetapi hakim ini nggak mau tahu. Enak aja si ibu ini minta dimenangkan. Emang dia siapa? Enggak. Udah ibu pergi dulu. Ibu pulang ke rumah. Aduh, kasihan amat ya ibu janda ini. Akhirnya dia pulang. Tetapi ibu janda ini tidak putus asa. Besok kembali lagi ke rumah hakim itu. Nah, ini coba lihat sikapnya Pak Hakim itu kayak apa dia. Matanya melotot menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak bersahabat, bahwa benar-benar dia adalah hakim yang jahat, yang nggak mau tahu. Tetapi ibu janda ini dengan rendah hati dia memohon kepada hakim. Pak Hakim, tolonglah Pak Hakim, sekali ini aja tolong perkara saya dimenangkan. Si ibu, saya bilang saya nggak bisa menolong ibu. Ibu sudah sana pergi cari pertolongan yang lain, kata Pak Hakimnya seperti itu. Tetapi ibu ini terus menerus minta tolong kepada Pak Hakim. Nah, apakah dia putus asa? Untuk yang sekian kalinya datang kepada hakim, tidak putus asa. Dia tidak jemu-jemu minta pertolongan terus kepada Pak Hakim. Nah, akhirnya pada hari berikutnya, siapa tuh? Siapa ya? Datang lagi. Saya Pak Hakim, saya ibu yang kemarin. Benar Pak Hakim, saya minta tolong benar. Kepada siapa saya harus minta tolong? Kalau nggak kepada Pak Hakim, katanya. Seperti itu ya. Coba anak-anak perhatikan ini. Lihat, nah nih Pak Hakimnya, apa ekspresinya dia? Pegang kepalanya. Wah, pusing saya dibuatnya oleh ibu ini. Dalam hati Pak Hakim begini, ibu ini kalau nggak saya tolong, berkali-kali dia datang mengganggu saya. Gimana ya? Pak Hakim bingung juga. Lama-kelamaan karena ibu janda ini terus-menerus meminta pertolongan, maka dikabulkannya lah ibu janda itu. Pak Hakim memutuskan bahwa mau menolong ibu ini. Begitu anak-anak ya. Nah, dari pelajaran ini ya, kita tahu tadi Tante kan sebutkan, di firman Tuhan sebutkan bahwa hakim ini jahat, hakim ini lalim, hakim ini tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan aja, orang yang jahat aja, dia mau tolong ibu janda ini. Apalagi Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang kasih, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Kalau kita ya datang terus kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan doa-doa kita, ya pasti Tuhan akan menjawab doa kalian. Nah, anak-anak ya, setiap kita ya, tante juga, anak-anak juga ya, pasti memiliki kebutuhan, keperluan, ya kan, memiliki pokok doa yang setiap hari harus kita angkat, kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan putus-putus asa, ya. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Itu yang Tuhan katakan, Tuhan yang ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita memiliki satu kebutuhan, suatu pokok doa yang menjadi doa kita adalah jangan segan-segan, jangan jemu-jemu, kita datang kepada Tuhan. Nah, anak-anak pastikan yang sekolah-sekolah pasti punya pokok doa kan? Apa coba pokok doanya? Pasti minta kepintaran, ya kan? Dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, papa mamanya dalam pekerjaan, itu kan pokok doanya.
Iya, beberapa itu. Iya, pasti. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita doakan itu terus. Katakan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Tidak mungkin Tuhan tidak jawab. Tetapi ingat, kalau kita sekarang berdoa, nggak berarti bahwa sekarang Tuhan jawab, nggak berarti seperti itu juga. Ada kalanya sekarang berdoa, besok Tuhan jawab, atau seketika itu juga Tuhan jawab, atau 2 bulan, 3 bulan, sampai bahkan setahun 2 tahun Tuhan baru jawab. Karena apa? Karena Tuhan memiliki waktu tersendiri. Ya, kita harus punya iman, yakin bahwa semua yang Tuhan izinkan itu adalah yang terbaik. Puji nama Tuhan. Nah, inilah anak-anak firman Tuhan pada sore hari ini. Kita belajar bagaimana kita harus bertekun di dalam doa. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang untuk sore hari ini ayat hafalannya ada di dalam Injil Matius 7 ayat 7. Coba dibuka ya. Injil Matius 7 ayat 7. Nih, ya. Nah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu ya ayat hafalannya. Belajar ya semuanya, belajar menghafal ayat ya. Nanti kalau sudah hafal, minta mama papanya di videoin, terus kemudian dikirim, di-share ke grup yang sudah ada ya, yang selama ini yang Tante Lina sudah siapkan. Itulah anak-anak ya. Sekali lagi coba, ayo sama-sama ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan ya kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan Tante perpanjang. Ya, saya akhiri. Tapi ayo kita tutup di dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk berdoa tidak jemu-jemu, tidak putus asa. Bahkan Tuhan kami mau bertekun di dalam doa kami. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap doa kami. Itulah iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak semuanya ya Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang tuanya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Inilah anak-anak kami, Sabtu ceria bahkan sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.